udah saya bikinkan videonya, bagaimana cara penanganannya. Kali ini bagaimana cara untuk membirahikan. So otomatis kita gunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rel Pengalaman. Baik, untuk di video Rel Pengalaman kali ini kita mau bahas mengenai kenari yang kemarin yang udah sembuh dari lemaknya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan rekondisi kenari tersebut untuk kita ternakan. Nah, otomatis ini masih belum terlalu birahi ya. Kita mau kejar supaya bagaimana ya birahinya ini cepat ya. Tentunya menggunakan vitamin breeding, karena memang kenari ini tidak saya kasih telur ya. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya kenari ini ketika kita kasih protein sedikit aja ataupun porsi bijiannya dikasih agak banyak, itu langsung ngelemak lagi ya. Jadi saya tidak pakai telur untuk protein, melainkan untuk merangsang birahinya agar supaya cepat ya, cepat birahi, kita pakai vitamin breeding. Nah, di sini saya ada vitamin breeding. Ini saya baru beli dan sekalian saya mau unboxing ini vitamin breedingnya ya. Oke, ini masih segel ya, belum dibuka ya. Jadi untuk unboxing barang-barang seperti ini yang dijual di online shop itu harus ada video unboxingnya. Takutnya nanti ada apa ya, kekurangan di situ atau ada mungkin misal produknya ini rusak atau bagaimana. Oke, kita buka dulu, ini masih segel ya. Kita buka bareng-bareng di sini teman-teman. Oke, ini masih diisolasi. Wah, packagingnya lumayan ya. Wah, ini dia teman-teman. Oh, ada bubble-nya ya. Oke, ini resellernya baik sekali. Nah, ada bubble-nya. Jadi memang karakter kenari hybrid ya, betina ini itu sulit sekali birahinya ya. Kita naikkan birahi dengan pola EF, pola pakan bijian, itu dengan porsi yang kita tambahkan itu malah ngelemak ya guys ya. Jadi kemarin udah saya bikinkan videonya, bagaimana cara penanganannya. Kali ini bagaimana cara untuk membirahikan. So otomatis kita gunakan vitamin breeding. Ini namanya gini guys, Minofit guys. Nah, ini Minofit ini multivitamin esensial ya. Jadi itu kemasannya seperti ini. Itu cair ya, nanti diteteskan ke cepuk minumnya ya. Minofit. Oke, ini ternyata segini aja. Jadi ya, penampakannya gini aja. Jadi depannya aja ada logo sama ada tata cara pemakaian gitu aja. Terus di belakangnya ini gak ada apa-apanya guys ya, kosong atau gak ada sertifikat apa BPOM atau bagaimana ya. Terus tutupnya seperti ini, dia pakai pipet ya. Pakai pipet, jadi kita tinggal tetesin aja dengan pipetnya ini seperti itu. Nah, kenapa saya pakai atau saya beli ini ya, karena memang kemarin waktu saya itu scroll di sosmed ya, khususnya di TikTok ya, itu banyak sekali review-review yang mempengaruhi saya untuk bagaimana biar beli produk ini gitu ya. Makanya saya coba ingin beli, saya ingin buktikan ya, saya ingin buktikan bagaimana khasiat dari produk ini. Oke, jadi sebetulnya untuk alasan saya untuk membeli produk ini, Minofit ini, karena memang di breeding kemarin ya itu ada telur yang zong. Katanya ya Minofit ini ya, dari review yang saya lihat di toko online di situ, itu bisa mengatasi kenari pejantan yang
nggak ngisi, atau telur zong ya. Karena kemarin saya di sini, nah ini ada 2 kali saya dapat telur zong ya di sini. Mungkin di next video ya, ini telur zongnya ini 2 kali ya. Saya dapati telur zong di sini ya dari pejantan yang sama ya. Mungkin di next video kita akan review bagaimana ketika kenari pejantan ini dikasihkan Minofit, ataukah bisa ngisi atau bagaimana ya. Jadi oke, jadi untuk di video kali ini ya kita fokus ke kenari betina yang habis ngelemak kemarin. Kenari betina hybrid ini kita mau kasih Minofit untuk mengejar birahinya. Oke, di sini ada tata cara pemakaiannya ya. Yang pertama itu yang di atas, dosis perawatan jantan dan betina. Itu 1 tetes untuk 50 ml air. Seminggu 2 kali. Ya, jadi maksudnya untuk perawatan harian. Jadi bukan untuk breeding, bukan untuk bukan untuk lomba atau gacoan ya. Terus yang kedua, dosis breeding. Nah, ini dosis breeding untuk jantan dan betina. Itu 1 tetes untuk 10 ml air. Jadi 1 tetes aja untuk 10 ml. 10 ml ya kira-kira seberapa ya? Kalau di cepuk pakan ini, cepuk pakan yang seperti ini, itu sekitar 50 ml sampai 60 ml. Oke, baik, kita mau berikan ya di 1 cupuk minum ini dengan 50 ml. Ini sekitar 50 ml ya. Tertera di sini untuk 1 tetesnya itu 10 ml. Jadi kalau untuk 50 ml itu berarti ini adalah 5 tetes ya. Jadi 1 cupuk untuk 5 tetes Minofit. Oke, kita akan teteskan di sini. Ya, cukup praktis ya cara pakainya. Ini udah tersedia pipet seperti ini, tinggal kita pencet aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 tetes. Wah, berubah warna ya guys ya. Warnanya jadi kuning seperti ini. Untuk aromanya ini familiar banget ya. Pernah mungkin kalian pakai Vitalur, hampir mirip seperti itu. Cuman ini lebih lebih soft ya. Lebih ringan gitu. Hampir mirip seperti Vitalur. Oke, kita berikan ke burung kenarinya. Ya, untuk 10 ml air. Nah, ini untuk breeding ya. Diberikan setiap hari. Wah, diberikan setiap hari guys ya. Ya, bedanya ya. Jadi untuk perawatan harian itu seminggu 2 kali. Kalau untuk breeding itu setiap hari untuk pemberian Minofit ini. Oke. Ya, kemasannya seperti ini ya. Yang saya herankan di belakangnya nggak ada BPOM apa-apa ala-ala gitu ya. Mungkin masih belum lah ya. Ini masih produk buatan rumahan lah seperti itu. Tapi kita juga gak bisa meremehkan kalau belum kita coba ya. Kita akan coba di burung ini ya. Terus ada kemarin pas resellernya itu pas live di TikTok, dia bilangnya katanya obat ini ya, vitamin breeding ini ya, itu pemberiannya pagi ya, sore itu kita ganti dengan air ya, air bersih. Jadi jangan ditunggu sampai besok gitu. Apa alasannya seperti itu? Saya tanya, karena vitamin breeding apapun katanya yang mungkin harganya murah atau yang mahal, kalau kita penggunaannya memang salah, itu maka tidak akan menjadi tidak akan berpengaruh apa-apa ya. Jadi memang alangkah lebih baiknya vitamin breeding apapun ya, vitamin lain ya, mungkin contohnya seperti ini,
itu ketika kita kasihkan pagi, sore itu kita ganti. Kita buang air yang sudah tercampur vitamin breeding, termasuk Minofit ini. Kita gantikan dengan air bersih lagi, guys. Karena apa? Itu akan menjadi racun. Nah, itu guys. Katanya sih resellernya tersebut. Jadi reseller tersebut saya dapati informasinya seperti itu. Gitu ya. Oke. Jadi bagaimana selanjutnya? Nah, kita akan bikin video di part selanjutnya. Bagaimana ya reaksi dari kenari hybrid ini ketika udah kita kasih Minofit. Apakah di minggu depan itu udah birahi? Apakah masih belum? Karena memang di sini itu diberikan setiap hari. Biasanya itu 2 minggu ya. 2 minggu si kenari tersebut masih ada tanda-tanda perubahan. Kalau bisa mungkin lebih cepat lah ya. Jangan sampai 2 minggu, 5 hari atau 10 harian udah, kalau bisa udah di breeding atau udah bisa kawin seperti itu. Jadi kenari hybrid ini kan persilangan beberapa darah. Mungkin di situ masih ada darah-darah impor. Ya kita tahu ya, biasanya kenari import itu memang khusus ya. Jadi mungkin lebih sulit ya perawatannya. Bagaimana cara membirahikannya, bagaimana cara perawatan ketika sakit. Itu memang beda guys ya, sama dengan kenari lokal AF ya. Kenari lokal AF itu mungkin kita kasihkan pakan kencang aja dengan EF ya, telur, sawi itu udah birahi. Tapi kalau kenari import ya itu belum cukup di situ. Masih ada beberapa yang harus kita teliti lagi. Terus bagaimana kita memberikan solusinya. Oke, kita akan lanjut di video berikutnya ya. Bagaimana hasilnya ya. Tetap pantau ya. Dan yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar ketika saya upload video terbaru kalian mendapatkan notifikasi. Baik, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat breedingnya guys ya. Mungkin kalian ada masalah atau kendala bisa sharing di channel ini. Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.